Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana kesyirikan di zaman modern itu bisa terjadi. Untuk itu saya akan pergi ke masjid dan bertemu ustadz untuk membahas tentang kesyirikan di zaman modern dan bagaimana cara menumpas kesyirikan di zaman modern ini. Baiklah. Berbicara kita mengenai syirik di zaman modern, kita harus tahu dulu apa itu arti syirik, apa itu arti modern. Syirik itu artinya menduakan Allah, menyekutukan Allah, mensyirikatkan Allah. Itu syirik. Lawannya tauhid, itu mengesahkan Allah. Kemudian modern itu zaman di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan. Kemudian apa itu syirik modern? Kalau dahulu ada juga syirik. Kalau pada zaman dahulu itu namanya yang terjadi syirik jali. Syirik jali itu syirik yang terjadi terang-terangan. Contoh, orang masyarakatnya menyembah berhala, itu jelas terang-terangan. Kemudian mengaku Tuhan, pada zaman Fir'aun kan mengaku Tuhan, itu syiriknya terang-terangan. Nah, berbeda dengan syirik yang terjadi di zaman modern. Syirik ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena tanpa kita sadari kita melakukannya. Contoh, jadi syirik pada zaman modern itu begini, kita sakit, kita pergi berobat ke rumah sakit, minum obat lalu sembuh. Nah, lalu kita beranggapan kita itu sembuh karena ke rumah sakit, karena berobat. Nah, di situ kesalahan kita. Itu sudah termasuk syirik, namanya syirik khafi, tersembunyi dia. Hati-hati kita. Perlu kita ketahui, kita berobat itu, kita ke rumah sakit itu merupakan wasilah atau sarana untuk kita supaya sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan Allah. Kemudian kita sarjana, kita udah selesai kuliah, udah punya titel, lalu kita beranggapan nanti kita akan gampang nerima pekerjaan. Kenapa? Karena titel kita. Itu juga salah. Karena itu merupakan sarana yang menyebabkan kita kerja di tempat yang bagus, tempat yang baik itu Allah. Kemudian banyak sebenarnya terjadi di zaman sekarang ini, banyak. Kayak kita punya kendaraan, kita pandai ngemudi, kita bisa sampai ke suatu tempat dengan cepat, dengan selamat. Lalu kita merasa hebat. Kita sampai itu karena motor kita kencang, karena kita pandai mengendalikan motor. Itu juga salah, itu juga termasuk syirik. Yang menyampaikan kita, yang membuat kita selamat sampai tujuan itu Allah. Maka hati-hati kita dengan syirik khafi. Ada juga yang berkembang di zaman sekarang yang lagi yang disukai anak-anak muda itu bintang. Ada yang Taurus, Aries, bulan April Aries, nanti gini, ramalannya seperti ini. Itu syirik, gak boleh. Kemudian ada juga yang melalui SMS, ketik rek spasi jodoh, kirim ke, nanti keluar jodohnya. Itu gak boleh, itu syirik. Kemudian yang sangat bahaya, yang kadang kita sukai, itu film horor. Itu sangat merusak akidah kita. Di situ dinampakkan hantu belau segala macam, pocong, kuntilanak, genderuwo. Itu tidak ada. Itu merupakan syirik. Maka tontonan yang seperti itu kita hindarkan, karena itu merusak akidah, membuat kita salah kaprah jadinya. Sebenarnya orang yang mati itu ada hal besar lagi yang diurusnya, bukan arwahnya gentayangan jadi pocong, jadi apa. Enggak begitu. Maka hati-hati. Itulah fenomena syirik di zaman modern. Nah, kemudian
bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita memperbaikinya? Yang pertama, kita perdalam keimanan kita. Kita perbaiki akidah kita. Kita belajar agama itu memang harus benar-benar. Dari pondasinya itu kita harus kuat. Maka kita harus belajar akidah yang benar. Dia ada cara berpikir itu yang Ustaz ketahui ada 3. Ada ekstrem kiri, ada tengah, ada kanan. Umpamakan yang kiri itu dia beranggapan bahwa takdir itu kita yang menentukan. Kita contoh kasus virus corona. Adanya virus corona, kalau yang paham sebelah kiri dia beranggapan bahwa kita itu bisa terhindar dari virus corona dengan cara kita cuci tangan, kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, semuanya disemprot sampai badan-badannya juga disemprot. Dan dia yakin dengan begitu dia tidak akan terkena virus corona. Nah, ini juga salah. Anggapan seperti ini salah karena mengenyampingkan takdir Allah. Ini juga salah. Kemudian yang kanan, yang anggapan kanan, dia beranggapan bahwa kita ini hidup hanya menjalankan takdir. Kita hanya takut pada Allah. Kalau kita mati karena corona, ya matilah tanpa ada usaha di sini. Yang sebelah kanan ini tanpa ada usaha. Jadi pasrah dengan keadaan. Ini juga salah. Kita bilang kita hanya takut kepada Allah, kita tidak takut corona. Tapi dia tidak berusaha. Salah dia. Nah, yang benar itu apa? Yang benar itu tengah-tengah. Ini juga dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini seperti ini. Adanya kasus corona, cara kita menyikapinya, kita berusaha supaya terhindar dari virus corona. Contoh, kita pakai masker, kemudian kita cuci tangan, atau kita jaga jarak. Itu merupakan usaha kita. Kemudian kita berdoa supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, masalah hasil terkena atau tidaknya kita dari virus corona itu kita serahkan kepada Allah. Itu yang benar. Nah, anggapan yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berusaha untuk terhindar dari virus corona, kemudian kita berdoa kepada Allah agar kita tidak kena sama virus corona. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Baiklah, itu saja yang dapat saya dan Ustadz Alfian sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.